Pak Rian, Pak Said selaku coach, dan Pak Jansenius selaku mentor, Pak Stanislaus yang saya banggakan selaku peserta. Pagi ini kita bertemu dalam rangka memenuhi kewajiban kita melaksanakan seminar aktualisasi. Baik, waktu dan tempat saya persilakan kepada Pak Said untuk melanjutkan seminar pada hari ini, memimpin jalannya diskusi pada hari ini. Silakan Pak Said. Ya, terima kasih. Pak Stanislaus sama siapa ini? Billy ya di situ ya? Pak Billy. Ya, oke, baik. Untuk memanfaatkan waktu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat wabarakatuh. pagi, salam sejahtera buat kita sekalian. Pak Stanislaus untuk membacakan rancangan aktualisasinya, saya minta Bapak bacakan yang penting aja ya. Jadi isu, gagasan isu, kegiatan, tahapan, output, serta nilai yang penting aja. Tidak lagi perlu dibacakan analisis dampaknya. Waktu dan kesempatan disilakan Pak Stanislaus. Baik, terima kasih Pak atas kesempatannya. Yang terhormat Pak Rian, Muhammad Rian, STP MSI selaku penguji kami hari ini, kemudian Pak Said, SHMH selaku coach, Pak Yansen selaku mentor kami, dan Pak Asep selaku evaluator. Baik, saya langsung saja Pak mempresentasikan, izin share screen. Baik, judul aktualisasi saya, perencanaan peningkatan jaringan irigasi di daerah Marale. Adapun isu yang saya angkat yaitu belum adanya peningkatan jaringan irigasi di daerah Marale, kemudian gagasan pemecahan isu yaitu perencanaan peningkatan jaringan irigasi. Adapun kegiatan-kegiatan pada aktualisasi ini terbagi menjadi 5, yaitu pertama, kegiatan pertama persiapan pelaksanaan rancangan aktualisasi, kegiatan kedua persiapan pelaksanaan survei, kemudian kegiatan ketiga koordinasi di lokasi tinjauan, kemudian kegiatan 4 desain jaringan irigasi, dan kegiatan 5 yaitu evaluasi. Adapun tahapan kegiatan pertama yang terdiri dari beberapa kegiatan, tahapan kegiatan pertama yaitu menyampaikan bahan rancangan aktualisasi ke mentor. Adapun nilai-nilai dasar profesi PNS yaitu akuntabilitas, indikatornya tanggung jawab dan kejelasan, nasionalisme, indikatornya religius, tidak diskriminatif dan rela berkorban, kemudian nilai etika publik, indikatornya tidak diskriminatif, kecermatan dan kesopanan, kemudian komitmen mutu, indikatornya komunikasi dan keramahan, kemudian anti korupsi, indikatornya kemandirian dan kerja keras. Kemudian tahapan kedua dari kegiatan pertama yaitu persiapan bukti persetujuan rancangan aktualisasi. Adapun nilai-nilai dasar profesi PNS yaitu akuntabilitas, indikatornya transparansi, integritas, dan tanggung jawab. Kemudian nasionalisme, indikatornya rela berkorban, etika publik, indikatornya jujur, integritas tinggi dan kesopanan, kemudian komitmen mutu, indikatornya komunikasi, dan anti korupsi, indikatornya kemandirian dan kerja keras. Kemudian tahapan ketiga dari kegiatan pertama, yaitu melakukan diskusi dengan rekan kerja. Nilai-nilai dasar profesi PNS-nya yaitu akuntabilitas, indikatornya keseimbangan dan kejelasan, nasionalisme, toleransi, humanis, saling menghormati, tidak diskriminatif, dan rela berkorban. Kemudian etika publik, indikatornya profesional, tidak diskriminatif, dan kesopanan. Kemudian komitmen mutu, indikatornya kompetensi, keramahan, dan komunikasi. Serta anti korupsi, indikatornya kemandirian dan kerja keras. Kemudian masuk ke kegiatan kedua, yaitu persiapan pelaksanaan survei. Tahapan kegiatan pertama yaitu pembentukan tim survei. Adapun nilai-nilai dasar profesi PNS-nya yaitu akuntabilitas,
indikatornya kejelasan. Nasionalisme, indikatornya tidak diskriminatif. Etika publik, indikatornya tidak berpihak dan tidak diskriminatif. Komitmen mutu, indikatornya kompetensi dan komunikasi. Dan Laus, langsung aja ya ke yang penting dalam kegiatanmu, supaya tidak dibacakan keseluruhan karena kami juga baca. Ya, Oh ya, mana yang penting menurutmu itu yang disampaikan ke kami. oh siap Pak. Oke, ya, supaya Jadi tidak kegiatan dibacakan inti semua. dari aktualisasi saya itu di kegiatan 3 Pak. Mulai dari Ya. kegiatan 3. Itu, silakan dibacakan ke kami dan kesimpulan serta rencana tindak lanjutnya, ya. Siap Pak. Kemudian kegiatan 3, karena kegiatan 3, 4, 5 merupakan kegiatan inti, tahapan kegiatan ketiga, tahapan kegiatan pertama dari kegiatan ketiga itu persiapan ke lokasi survei. Nilai dasar profesinya akuntabilitas, kemudian indikatornya integritas, kemudian nasionalisme, indikator religius, amanah dan rela berkorban, nilai etika publik, indikator integritas tinggi, komitmen mutu, indikatornya komunikasi, dan anti korupsi, Tiga-tiga ada orang ini. Tiga-tiga ini. indikatornya kerja keras. Kemudian tahapan kedua, penentuan lokasi awal, yaitu nilai-nilai dasar profesinya, yaitu akuntabilitas, indikatornya keseimbangan, nasionalisme, indikatornya rela berkorban, etika publik, indikatornya kecermatan, komitmen mutu, indikatornya kompetensi, anti korupsi, indikatornya kerja keras. Kemudian tahapan ketiga, pengukuran kondisi existing. Nilai-nilai dasar profesinya, yaitu akuntabilitas, indikatornya keseimbangan dan kejelasan, nasionalisme, indikatornya amanah dan rela berkorban, etika publik, indikatornya profesional dan kecermatan, komitmen mutu, indikatornya berorientasi mutu, kompetensi dan komunikasi, anti korupsi, indikatornya kejujuran, kedisiplinan, dan kerja keras. Kemudian tahapan keempat dari kegiatan 3, yaitu menginput dan mengolah data. Nilai-nilai dasar profesi PNS-nya, yaitu akuntabilitas, indikator keseimbangan dan kejelasan, nasionalisme, indikatornya amanah dan rela berkorban, etika publik, indikatornya jujur, profesional, dan kecermatan, komitmen mutu, indikatornya berorientasi mutu dan kompetensi, anti korupsi, indikatornya kejujuran dan kerja keras. Kemudian masuk ke kegiatan 4, yaitu desain jaringan irigasi. Tahapan kegiatan pertama itu penggambaran hasil pengukuran. Nilai-nilai dasarnya, yaitu akuntabilitas, indikator keseimbangan dan kejelasan, nasionalisme, indikatornya amanah dan rela berkorban, etika publik, indikatornya jujur, profesional, dan kecermatan, komitmen mutu, indikatornya inovasi dan berorientasi mutu dan kompetensi, anti korupsi, indikatornya kejujuran dan kerja keras. Kemudian tahapan kegiatan 2, perhitungan desain. Adapun nilai-nilai dasar profesi PNS-nya, yaitu akuntabilitas, indikator keseimbangan dan kejelasan, nasionalisme, indikatornya percaya diri, rela berkorban, dan mengutamakan kepentingan publik. Kemudian etika publik, indikatornya jujur, profesional, dan kecermatan. Kemudian komitmen mutu. Stanislaus, langsung aja ke kesimpulan, karena nilai-nilai dasar yang Anda cantumkan pada prinsipnya kami sudah baca dan tahu. Oh ya, iya Pak. Oke. Ya, itu. Jadi kalau Anda baca lagi panjang lebar begini, nanti tidak, ya, kami sudah juga baca. Jadi tolong langsung aja mana yang penting itu dibacakan terkait dengan apa yang kami harapkan. Ya, oke, langsung aja ke kesimpulan. Mana kesimpulanmu dan rencana tindak lanjutnya? Ya Pak. Ya. Adapun kesimpulan, yaitu melalui proses aktualisasi ini diharapkan dapat menghasilkan PNS profesional yang berkarakter dalam melaksanakan tugas dan jabatannya sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, dan perekat atau pemersatu bangsa. Selain itu, juga ditekankan nilai-nilai dasar ASN, yaitu aneka, akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi. Dan peran kedudukan ASN, yaitu manajemen ASN, WOG, World of Government, dan pelayan publik. Dengan adanya aktualisasi ini diharapkan dapat menerapkan nilai-nilai yang diperoleh
untuk dapat dihabituasikan di unit kerja masing-masing. Kemudian kegiatan aktualisasi ini boleh tercapai 100% sesuai target, yaitu adanya rencana peningkatan jaringan irigasi, mulai dari survei, pembuatan gambar rencana, sampai pada rencana anggaran biaya. Adapun rencana tindak lanjut, yaitu pertama, perencanaan peningkatan jaringan irigasi di Marale akan diteruskan dengan melakukan pembangunan fisik, baik itu menggunakan sumber dana APBD maupun APBN, yaitu dengan dana alokasi khusus atau DAP. Kedua, kemudian jaringan irigasi lainnya yang juga membutuhkan peningkatan maupun rehab saluran akan diupayakan agar dapat dilaksanakan juga, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kemudian yang terakhir, peserta akan terus mengembangkan kompetensi yang dimilikinya, khususnya bidang sumber daya air, agar dapat menghadapi tantangan-tantangan di masa yang akan datang. Sekian presentasi saya, atas waktu dan kesempatannya saya ucapkan terima kasih. Ya, baik, terima kasih Saudara Stanislaus. Selanjutnya kami beri kesempatan kepada Saudara Billy. Ya, baik, Pak. untuk membacakan aktualisasinya. Yang penting aja, Billy, ya, pada prinsipnya kami juga ikut baca sudah, ya. Yang penting kegiatan satu apa tahapan dan outputnya serta ya nilai boleh satu kali baca. Nanti kan kalau baca keseluruhan juga akan berdampak ke waktu. Kesimpulan dan rencana tindak lanjut harus diberitahu ke kami juga. Waktu dan kesempatan disilahkan. Setelah memperkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Yang saya hormati Pak Rian selaku, kemudian Pak Said selaku coach dan Pak Jansen selaku mentor pada saya untuk presentasikan hasil aktualisasi saya dengan judul mengoptimalkan penjagaan air sebagai basis data di bidang sumber daya air dengan penggunaan aplikasi web Google Form dan Google Drive sebagai penyimpanan pelaporan. Adapun isi data yang mengoptimalnya pelaporan penjaga pintu air dinas PUPR PKPD bidang sumber daya air Kabupaten Morowali Utara dengan gagasan kreatif pemecahan isu, yaitu mengoptimalkan pelaporan penjaga pintu air sebagai basis data di bidang sumber daya air dengan penggunaan aplikasi Google Form dan Google Drive sebagai penyimpan pelaporan. Ada 5 kegiatan yang saya lakukan pada aplikasi saya, yaitu yang pertama, persiapan pelaksanaan rencana aktualisasi. Tahapan pertama yaitu menyiapkan bahan rencana aktualisasi untuk disampaikan kepada mentor. Dengan nilai dasar S, yaitu stabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen dan korupsi, dengan output yaitu bahan rencana aktualisasi dan jadwal rencana kegiatan. Untuk outputnya fisiknya bisa dilihat pada gambar di samping. Kemudian untuk kegiatan untuk tahapan 2 pada kegiatan 1 itu penyampaian rancangan aktualisasi dilakukan di kediaman mentor dengan output itu turbulensi dan dukungan lisan, dan nilai-nilai dasar PNS yang terkait yaitu akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi. Ini adalah notulensi yang hasil penyampaian kepada mentor. Kemudian untuk tahapan ketiga yaitu pembuatan fisik dukungan mentor terhadap rancangan aktualisasi. Outputnya yaitu dokumen lembar persetujuan mentor dengan nilai dasar yang terkait yaitu akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, mutu, dan anti korupsi. Untuk bukti fisiknya bisa dilihat pada gambar di samping. Kemudian untuk tahapan 3 itu menentukan kepada mentor dengan output yaitu pelaksanaan rencana aktualisasi yang telah ditandatangani oleh mentor. Ini adalah bukti itu yang telah ditandatangani. Kemudian kegiatan itu koordinasi bersama rekan kerja, di mana dalam koordinasi ini saya pada tahapan pertama yaitu menyiapkan bahan yang akan dikoordinasikan bersama rekan kerja dengan output yaitu tersedianya lembar rencana dan jadwal yang akan disampaikan kepada rekan kerja, dan ini merupakan hasil yang telah direvisi bersama mentor.
Kemudian yaitu tahapan kedua yaitu penyampaian rancangan atualisasi kepada rekan kerja, terutama khususnya pada bidang sumber daya air. Dengan output yaitu dukungan secara lisan dari teman-teman, daftar hadir pada saat penyampaian dan notulensi. Kemudian ada bukti pendukung, yaitu daftar hadir dan notulensi pada saat penyampaian. Kemudian untuk yang tahapan kedua itu mengumpulkan arsip laporan yang telah dilakukan secara manual. Jadi ini tahapan ini yaitu laporan fisik sudah ada sumber daya air yang telah dilakukan sebelumnya. Kemudian untuk bagian ketiga itu pembuatan laporan online di aplikasi Google Form. Dengan yang pertama itu tersedia beberapa referensi laporan untuk pembuatan pelaporan. Ini adalah dokumen pendukung dari beberapa referensi yang saya gunakan. Kemudian untuk tahapan kedua yaitu membuat draft pelaporan dengan output yaitu tersedia draft pelaporan yang akan dimasukkan ke dalam Google Form. Di samping adalah berupa draft. Jadi untuk draft ini nanti kemudian masuk ke tahap 3 yaitu pemaparan draft kepada mentor dengan notulensi catatan diskusi dengan mentor. Bisa dilihat pada gambar ini adalah catatan pada saat melakukan pemaparan draft kepada mentor. Kemudian untuk tahapan keempat yaitu pada aplikasi Form dengan output tersedianya link pelaporan online. Ini berupa link yang akan digunakan dalam pelaporan. Kemudian untuk kegiatan 4 yaitu sosialisasi dan pelatihan. Yang pertama yaitu uji coba penggunaan link pelaporan pada satu daerah irigasi dengan output adanya pelaporan pada Microsoft Excel. Ini adalah contoh dari hasil uji coba, file dalam bentuk Excel. Kemudian untuk tahapan 2 yaitu penyiapan bahan sosialisasi dengan output tersedianya bahan sosialisasi dan pelatihan bagi penjaga pintu air. Ini merupakan dalam pelaksanaan sosialisasi dan pelatihan. Kemudian untuk tahapan 3 yaitu pemaparan kepada para peserta sosialisasi dengan output dokumentasi terlaksana sosialisasi dan daftar hadir. Ini adalah dokumentasi dan ini ada berupa daftar hadir pada saat kegiatan sosialisasi. Kemudian untuk kegiatan 5 yaitu evaluasi pelaporan online dengan tahapan pembuatan kuesioner dengan output tersedianya dokumen kuesioner melalui Google Form merupakan linknya. Kemudian untuk tahapan kedua yaitu pembuatan kuesioner, maaf ini ada kesalahan. Bagian kuesioner untuk tahapan 2 dengan output kuesioner telah diisi oleh penjaga pintu air. Kemudian untuk tahapan 3 itu pengolahan data kuesioner dengan output tersedianya hasil dari pengisian kuesioner. Untuk kesimpulan dari pelaksanaan aktualisasi saya itu yang pertama dari total 5 kegiatan yang direncanakan yang dibagi dalam 17 tahapan kegiatan, Polisi mampu melakukan semua kegiatan yang ada dengan baik dengan persentase 90%. Hal ini dikarenakan dari rencana 10 daerah irigasi yang akan dimasukkan ke dalam sistem yang dapat dilakukan hanya 10 daerah irigasi. Kemudian kegiatan yang dilakukan bersama dengan kegiatan yang dilaksanakan oleh bidang sehingga daerah irigasi yang dimasukkan ke dalam sistem dimasukkan secara acak. Untuk yang kedua, buat orang ini membantu dalam pelaksanaan kegiatan yang ada di bidang sumber daya air yang banyak membutuhkan data dari lapangan. Mengingat jarak antara desa, antara daerah irigasi satu dengan yang lainnya sangat berjauh. Pelaporan secara online juga dapat membantu meringankan pekerjaan penjaga pintu air, sehingga pada saat akan melaporkan tidak perlu datang ke instansi, hanya cukup dengan mengisi form yang telah disediakan secara online. Untuk rencana tindak lanjut, yang pertama, sistem pelaporan ini akan diterapkan pada semua penjaga pintu air di Kabupaten Morowali Utara untuk memudahkan mendapatkan data yang diperlukan. Jika memungkinkan, yang kedua, jika penulis akan mematenkan sistem ini dalam bentuk aplikasi agar lebih mudah. Dan yang untuk yang ketiga yaitu ini berupa link laporan pada Google Drive. Kemudian izin share Pak menampilkan untuk ini berupa laporan yang
untuk dari hasil ring tadi. Kemudian ini merupakan evaluasi yang saya buat. Kemudian untuk pelaporan yang sudah saya masukkan ke dalam Google Drive, ini Pak. Ini hasil uploadnya nanti terakhir seperti ini. Jadi nanti sudah dari akan dibuat laporan seperti ini. Demikian presentasi dari saya. Sebelumnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, baik. Terima kasih Saudara Billy. Selanjutnya mohon untuk Pak mentornya, dengan hormat saya sebut namanya Pak Jansenius Lawento ya, untuk memberikan masukan atau memberikan penguatan terkait dengan apa yang telah disampaikan aktualisasi Saudara Billy dan Stanislaus. Waktu dan kesempatan disilahkan Pak Mentor. Selamat pagi Pak, salam Selamat sejahtera pagi. semua. Yang saya hormati Bapak Rian selaku penguji, Bapak Said selaku pembimbing, dan Bapak Asep selaku fasilitator pada hari ini. Pertama-tama saya selaku mentor mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan pada hari ini, dan saya juga selaku mentor mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak sekalian yang telah membimbing serta memberikan masukan kepada kami dalam melaksanakan aktualisasi Saudara Billy dan Stanislaus. Untuk Saudara Stanislaus, dengan judul anunya itu saya perencanaan peningkatan jaringan irigasi Marale. Yang pertama, untuk peningkatan jaringan irigasi di daerah merupakan suatu kebutuhan, sebab masyarakat setempat memang sangat membutuhkan irigasi teknis, di mana pengaturan irigasinya jelas. Di samping itu juga masyarakat memiliki semangat bertani yang sangat tinggi sehingga perlu disediakan infrastrukturnya irigasi yang lebih baik. Yang kedua, selama proses habituasi, Saudara Stanislaus tetap menjalankan tugasnya di kantor, tetapi tidak mengabaikan tugas pokoknya dalam melaksanakan tugasnya. Adapun selama proses habituasi dan menjalankan tugasnya, bisa juga jika ada kesempatan tetap mengikuti pelatihan dan seminar-seminar untuk penguatan. Untuk Saudara Billy, pada saat ini saya menyampaikan melaksanakan kegiatan habituasinya yang dilaksanakan kurang lebih 30 hari dengan baik. Apa yang telah direncanakan semua dan melaksanakan habituasi, Saudara Billy juga selaku melakukan konsultasi kepada saya, perihal kegiatan yang akan dilakukan. Kemudian dari itu juga yang telah dibuat oleh Saudara Billy mengenai pelaporan online bagi pencegah pintu air, juga semangat membantu kami khususnya di bidang sumber daya air dan menghimpun data di lapangan, karena memang data-data di lapangan yang dibutuhkan berasal dari penjaga pintu air. Dan apa yang telah dibuat ini sangat meringankan bagi penjaga pintu air, mengingat jarak dari daerah menuju kantor cukup jauh. Hal ini sangat memungkinkan untuk tidak tindak lanjuti dalam melaksanakan kegiatan di bidang sumber daya air. Dan kedepannya akan terus didampingi sehingga apa yang telah dibuat dan menjadi lebih baik lagi. Dan saya harap kedepannya kegiatan yang sudah dilaksanakan ini tetap terus berlanjut. Sekian dari saya Pak, saya ucapkan terima kasih dan selamat pagi. Selamat pagi. Terima kasih Pak atas masukan dan saran. Selanjutnya kami beralih kepada Pak Penguji untuk memberikan masukan terkait dengan apa yang sudah disampaikan oleh Pak Stanislaus dan Saudara Billy dan diperkuat oleh mentornya. Waktu dan kesempatan disilakan Pak Penguji. Terima kasih banyak Pak Coach. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Pak Coach, Pak Said Gibran SHMH, yang kami hormati Pak Jansenius ST, yang sudah berkenan hadir untuk mendampingi teman-teman semua di seminar aktualisasi ini, dan
beberapa pernyataan yang disampaikan oleh Pak Mentor tadi sangat membantu kami dalam memberikan penilaian kepada Pak Stanislaus dan Pak Billy. Karena yang menyaksikan sendiri pelaksanaan aktualisasi di lapangan adalah Pak Mentor. Berikut kita akan mulai dari Pak Stanislaus. Keren sekali namanya, memang dari awal saking kerennya agak susah diucapkan. Bengko lidah. Ya, Stanislaus Izardi Lozaren. Tidak Bapak protes Bapak Ibu guru waktu sekolah ini, Pak Stanislaus. Itu semua sampai saya punya nama cuma 4 huruf. Berat. Coba ya singkat kan, Said itu singkat, Billy itu enak gitu. Ini kalau Stanislaus, saya panggil tinggal Saus. Di mana kau? Ya, Saus. Jadi Pak Stanislaus ini angkat perencanaan peningkatan jaringan irigasi. Oh iya ya? Iya. Ya, jaringan irigasi di daerah Marale. Ini keren sekali. Saking kerennya saya tidak mengerti karena terlalu teknis sekali ke-PU-an dia. Mulai dari gambar, ambil sampai BOQ-nya, bill of quantity, sampai ada satuan harga yang memang sangat teknis. Tetapi hari ini kita lebih banyak ke simulasi-simulasi apa yang dijanjikan pada saat rancangan kemarin, itu yang akan kita tagih hari ini. Saya sudah mengecek kesesuaian antara kegiatan, tahapan kegiatan dengan semua bukti-bukti yang disampaikan dalam laporan aktualisasi ini, semuanya ada. Mulai dari persiapan, pelaksanaan, kemudian ada surveinya, berikut persiapan ke lokasi survei, sudah, desain jaringan irigasi, berikut evaluasi, menghitung kuantitas pekerjaan, membuat analisis harga satuan, menghitung rencana anggaran, biaya pekerjaan wise. Ini keren sekali dan semuanya sudah disampaikan dalam laporan. Kemudian yang kami apresiasi dalam laporan ini adalah aksi bela negara. Aksi bela negara juga dimuat dalam pelaksanaan aktualisasi. Yang kami koreksi hanya bagian penutup. Di bagian kesimpulan. Di bagian kesimpulan itu nanti sebaiknya dibuat poin per poin. Yang pertama yang harus ada itu yang menceritakan bahwa kegiatan yang dilaksanakan sudah dilakukan. Sampaikan kegiatannya, capaiannya berapa persen, sampaikan juga kegiatannya. Berapa kegiatan, 4 atau 5 kegiatan. Berikut penerapan nilai-nilai dasar PNS. Penerapan nilai-nilai dasar PNS juga disampaikan dalam kesimpulan capaiannya bahwa dalam pelaksanaan kegiatan sudah menerapkan nilai-nilai dasar PNS. Dan agenda 3. Agenda 3 itu kedudukan dan peran, jangan terbalik. Kemarin banyak sekali yang menulis peran dan kedudukan. Kita mendapatkan kedudukan dulu, baru bisa berperan. Dan yang ketiga adalah bahasa yang menjawab isu. Seperti itu, isunya kemarin apa, kemudian itu terjawab di dalam kesimpulan. Berikut di rencana tindak lanjut. Rencana tindak lanjut, di sini yang pertama aktualisasi nilai aneka. Yang ada adalah nilai-nilai dasar PNS, bukan nilai aneka. Aneka itu hanya akronim dari mata pembelajaran atau mata diklat yang kita dapatkan selama latsar. Jadi bukan nilai aneka. Yang ada adalah nilai-nilai dasar melalui mata diklat akuntabilitas, nasionalisme, sampai dengan anti korupsi. Bagian 2-nya peningkatan jaringan irigasi di daerah Marale akan terus diupayakan baik itu dengan menggunakan dana APBD maupun dengan mengajukan dana. Itu bukan menjadi ranah peserta pengajuan dana APBD, itu menjadi ranah mentor. Begini, gampangnya di rencana tindak lanjut itu ukurannya 2. 1, dia harus konkret, harus jelas kita mau melakukan apa. Hari ini saya mau bikin gambar, besok mau bikin gambar apa, atau hari ini tahapannya masih
di desa A atau kecamatan A, besok di kecamatan mana lagi, seperti itu. Harus konkret dan terukur. Mau buat apa, kapan mau dibuatnya. Gitu. Yang paling gampangnya mudah berkonsultasi dengan Pak Mentor. Izin Pak Mentor kalau ada hal-hal yang ingin diselesaikan dan hari ini belum terwujud, sampaikan ke Pak Stanislaus untuk diselesaikan dan dimuat di dalam rencana tindak lanjut. Seperti itu untuk rencana tindak lanjut. Untuk konten, laporan, analisis, termaksud dengan lampiran, saya kira itu lebih dari cukup yang disusun oleh Pak Stanislaus. Berikut kita pindah ke Pak Billy. Mengenai pelaporan penjaga pintu air Google Form. Karena hari ini ujian akhir, Pak Billy, jadi kita lebih banyak ke simulasi-simulasi. Kalau kemarin dijanjikan mengenai Google Form, Google Drive, perlihatkan hari ini Google Form dan Google Drive-nya. Tetapi sebelum ke sana hampir sama dengan Pak Stanislaus tadi, di bagian kesimpulan dan saran hampir sama. Di sini Pak Billy sudah menyampaikan item per item, ini bagus sekali. Contoh di poin 1, dari total 5 kegiatan yang direncanakan yang terbagi dalam 17 tahapan, kegiatan mampu melakukan semua, kecuali adalah hal-hal yang sebagai berikut. Ada presentasinya di situ 95%, seperti itu betul sudah. Dan yang kedua, ada capaian nilai, bahwa kegiatan yang dilakukan sudah menerapkan nilai-nilai dasar seperti yang diajarkan. Dan yang ketiga, ada bahasa yang menjawab isu. Hampir sama dengan Pak Billy tadi untuk rencana tindak lanjut. Jadi bahasanya jangan ragu-ragu seperti ini. Jika memungkinkan, tidak, jangan hilangkan jika memungkinkan. Langsung saja penulis akan mematenkan sistem ini dalam bentuk aplikasi supaya gampang ditagih oleh mentor. Nanti kalau ditagih mentor, mohon maaf Pak, belum memungkinkan, menjadi tidak jelas. Oke, kemudian ini kan ada 2 poin dan 2 poinnya dua-dua bagus, terukur, kemudian sangat konkret. Tambahkan lagi 1 poin untuk rencana tindak lanjut. Baik Pak Billy, saya berikan waktu 1 menit perlihatkan Google Form dan Google Drive. Ya, izin Pak, izin share screen. Tunggu laptop. Ini untuk Google Form yang saya buat Pak. Jadi misalnya saya isi nama saya, Billy, kemudian untuk nama daerah irigasi maksud saya, misal Marale. Kemudian untuk nama penjaga pintu air misalnya Billy. Kemudian next. Nah ini untuk selanjutnya kita isi nama desa, kemudian kecamatan, kabupaten, dan provinsi. Desa A, kecamatan misal ini, terus kabupaten A, provinsi A. Terus next. Nah, kemudian ini untuk data teknis bendung, misalnya 2. Kemudian next. Nah, ini untuk data panjang saluran primer. Terus misal next. Dan kita next aja Pak. Ini untuk bangunan-bangunan penunjang. Next. Kemudian ada untuk laporan pemeliharaan yang dilakukan oleh penjaga pintu. Kemudian kita next. Kemudian kerusakan yang terjadi, laporan kerusakan. Nah dari hasil ini kemudian nanti akan masuk ke dalam Google Drive. Untuk hasilnya itu dia dalam bentuk ini Pak, dalam bentuk
Untuk hasilnya yang dari Google Form dia dalam bentuk Excel sebenarnya. Tetapi untuk melengkapi laporan itu saya buatkan, jadi hasil dari Google Form itu saya print out, kemudian saya buatkan cover dan akan diupload ke dalam Google Drive. Seperti itu, Pak. Mana tadi Google Drive? Oke, saya kira cukup. Terima kasih banyak Pak Billy. Ya. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Luar biasa. Ini keren-keren Pak Billy, Pak Stanislaus. Kalau anak-anak peserta Latsar ini begini semua kan enak. Pengujinya enak, coach-nya juga enak. Kalau kecuali coach. Coach itu mau pintar, mau tidak bagus, tetap setengah mati coach. Karena dia harus perhatikan satu persatu. Yang enak itu penguji. Tinggal kasih tugas, lihat prosesnya sudah selesai. Oke, saya kira ini penyampaian berikut untuk Pak Billy dan Pak Stanislaus. Ini penting, saya mohon diperhatikan bahwa akhir dari aktualisasi ini adalah awal dari aktualisasi yang sebenarnya. Apa yang kita lakukan selama kurang lebih 2 bulan terakhir ini hanya bagian dari latihan saja. Latihan untuk menganalisis isu, membuat kegiatan kreatif menyelesaikan isu, mengeksekusi kegiatan di lapangan, kemudian melaporkan kembali seperti hari ini. Ini hanya bagian dari latihan. Harapannya teman-teman semua dalam bekerja juga seperti ini. Jadi nilai-nilai yang dilakukan itu memang harus dibiasakan. Kalau tidak biasa nanti terpengaruh dengan keadaan. Karena ini nilai itu tidak bisa dibeli dengan uang dia. Berapapun, kalau umpamanya itu sudah menjadi komitmen di diri, tidak bisa. Jadi sudah begitu, menjadi bagian dari prinsip, menjadi bagian dari nilai. Seperti itu. Jadi memang harus punya karakter, kalau bahasa agamanya lebih ke akhlak. Jadi saya ingin menyampaikan ke teman-teman semua bahwa ini tentang nilai, ini tentang karakter, ini tentang akhlak, ini bukan hebat-hebatan, ini bukan pintar-pintaran. Buat apa pintar kalau hanya pintar untuk diri sendiri saja, menganggap orang lain itu bodoh. Seperti itu. Tidak bisa bekerja sama dengan tim. Bekerjanya individual sekali. Tidak seperti itu. Kita ingin teman-teman anak-anak CPNS ini pintar-pintar. Jadi ini tentang nilai, ini tentang sikap perilaku terhadap mentor, ini tentang sikap perilaku ke teman sejawat, menjadi contoh, menjadi teladan di tempat kerja. Seperti itu. Kalau dari segi laporan, luar biasa, Pak Stanislaus dan Pak Billy. Ini lantaran coach-nya mungkin sering marah-marah, akhirnya jadi bagus dia punya laporan, jadi tersusun rapi semua. Terima kasih banyak Pak Coach. Pak Mentor, terima kasih banyak sudah mengawal aktualisasi ini dengan baik sekali. Berikut kami kembalikan ke Pak Coach. Ya, baik, terima kasih Pak Muhammad Rian STP atas masukan dan saran terkait dengan apa yang telah disampaikan oleh Stanislaus dan Saudara Billy. Terima kasih Pak Mentor, Pak Jensenius. Dari saya sukses selalu mengucapkan kepada Anda berdua. Saya kembalikan kepada host. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan host. Baik, Terima kasih Pak Said dan selaku coach dan Pak Rian selaku penguji. Terima kasih Pak Mentor atas dukungannya. Pak Billy, saya Stanislaus, sukses ya. Oke, silakan live. Saya jemput lagi peserta berikutnya. Ya. Pak Stanislaus, silakan live. Oh ya, Pak izin Coach Pak. sambil makan saya, Le. Terima kasih banyak Pak. Pak Iya, Rian, terima Pak kasih. Said. Yuk, Oke, makasih. oke. Silakan ke stop dulu Pak Stanislaus rekamannya ya.